Halo teman-teman Kemustri. Pernahkah kalian melihat anjungan minyak bumi lepas pantai? Minyak bumi diperoleh dari pengoboran, permukaan bumi hingga mencapai sumbernya. Dari mana minyak bumi itu terbentuk? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada materi kali ini kita akan membahas tentang minyak bumi. Minyak bumi dikenal dengan sebutan bahan bakar fosil. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil. Jasad terengit organisme yang hidup di lautan. Ketika organisme tersebut mati, sisa-sisa tubuhnya akan mengendap di dasar lautan dan tertutup lumpur. Pengaruh tekanan dan temperatur tinggi mengubah lumpur menjadi lapisan berbatuan. Setelah jutaan tahun, bakteri anaerob akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut dan mengubahnya menjadi minyak bumi seiring dengan terjadinya reaksi penguraian. Gas alam pun terbentuk. Gas alam terletak di atas lapisan minyak bumi. Minyak bumi tersebut terperangkap di antara lapisan-lapisan batuan di dasar lautan. Minyak bumi dapat berpindah dari suatu daerah ke daerah lain dan terdeposit di suatu tempat jika terhalang oleh lapisan yang terdapat zat cair dan gas. Jadi, kesimpulannya, minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun ketika pada masa purba. Tanaman dan hewan laut kecil atau mikroorganisme mati lalu terkubur di lapisan pasir dan batuan. Minyak bumi akan bergerak melalui batuan berpori dan akan terakumulasi ketika mencapai lapisan batuan keras, menghasilkan minyak bumi. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait komposisi minyak bumi. Minyak bumi hasil eksplorasi atau pengeboran masih berupa minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini mengandung berbagai zat kimia berwujud gas, cair, dan padat. Apa saja yang terkandung dalam minyak bumi? Komponen utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, baik alifatik, alisiklik, maupun aromatik. Kadar unsur karbon dalam minyak bumi dapat mencapai 50% hingga 85%, sedangkan sisanya merupakan campuran unsur hidrogen dan unsur-unsur lain. Unsur-unsur lain tersebut meliputi nitrogen dengan jumlah 0 sampai 0,5%, belerang 0 sampai 6%, dan oksigen 0 sampai 3,5%. Komposisi minyak bumi. Yang pertama, senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus. Senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus biasa disebut alkana atau normal parafin. Senyawa ini banyak terdapat dalam gas alam dan minyak bumi yang memiliki rantai karbon pendek. Contohnya seperti etana dan propana. Yang kedua ialah senyawa hidrokarbon bentuk siklik. Senyawa hidrokarbon siklik merupakan senyawa hidrokarbon golongan sikloalkana atau sikloparafin. Senyawa hidrokarbon ini memiliki rumus molekul sama dengan alkena, tetapi tidak memiliki ikatan rangkap dua dan membentuk struktur cincin. Yang ketiga, senyawa hidrokarbon alifatik rantai bercabang. Senyawa golongan isoalkana atau isoparafin. Jumlah senyawa hidrokarbon ini tidak sebanyak senyawa hidrokarbon alifatik, rantai lurus, dan senyawa hidrokarbon bentuk siklik. Yang keempat, senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang berbentuk siklik segi enam, berikatan rangkap dua, selang-seling, dan merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Pada umumnya, senyawa hidrokarbon aromatik ini terdapat dalam minyak bumi yang memiliki jumlah atom C besar. Minyak bumi ditemukan bersama-sama dengan gas alam.
Minyak bumi hasil pengeboran masih berupa minyak mentah yang kental dan hitam. Minyak mentah atau crude oil ini terdiri dari campuran hidrokarbon, yaitu alkana merupakan fraksi yang terbesar di dalam minyak mentah. Senyawa alkana yang paling banyak ditemukan adalah N-oktana dan iso-oktana. Hidrokarbon aromatis CnH2n6 di antaranya adalah etilbenzen yang memiliki cincin 6. Berikut terdapat barcode yang dapat teman-teman scan untuk mengerjakan latihan soal dalam mengasah kemampuan teman-teman. Selanjutnya, kita masuk pada pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi, yang dimana minyak bumi merupakan campuran senyawa-senyawa hidrokarbon. Untuk dapat dimanfaatkan, perlu dipisahkan melalui destilasi bertingkat, yaitu cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat. Komponen utama minyak bumi dan gas alam adalah alkana. Gas alam mengandung 80% metana, 7% etana, 6% propana, 4% butana, dan isobutana. Sedangkan sisanya yaitu pentana. Untuk dapat dimanfaatkan, gas propana dan butana dicairkan yang dikenal sebagai LNG atau liquid natural gas. Karena pembakaran gas alam murni lebih efisien dan sedikit polutan, maka gas alam banyak digunakan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Dalam tabung kecil, sering digunakan untuk kemah, barbecue, dan pemantik api. LNG juga banyak digunakan untuk bahan dasar industri kimia seperti pembuatan metanol dan pupuk. Senyawa penyusun minyak bumi yaitu alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Di samping itu, terdapat pengotor berupa senyawa organik yang mengandung sulfur, nitrogen, oksigen, dan organ non-logam. Dari hasil destilasi bertingkat, diperoleh fraksi-fraksi LNG, LPG, petroleum ether, bensin, kerosin, solar, oli, lilin, dan aspal. Senyawa hidrokarbon parafinik dan aromatik mempunyai trayek didih masing-masing, di mana panjang rantai hidrokarbon berbanding lurus dengan titik didih dan densitasnya. Semakin panjang rantai hidrokarbon, maka trayek didih dan densitasnya semakin besar. Selanjutnya, kita akan belajar terkait fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Pada dasarnya, sebelum didapatkan fraksi-fraksi minyak bumi yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, minyak mentah telah mengalami proses pemisahan dan cracking. Dalam proses pemisahan ini, pada prinsipnya minyak mentah yang merupakan campuran semua komponen akan dipisahkan masing-masing komponennya yang berupa hidrokarbon berdasarkan perbedaan titik didih. Berikut ditampilkan tabel fraksi hidrokarbon yang didapatkan dari destilasi bertingkat. Minyak mentah dipanaskan dengan suhu tertentu hingga komponen yang diinginkan menguap pada suhu didihnya. Ketika komponen telah menguap, maka uap akan masuk ke pipa kondensasi sehingga akan mengalami pendinginan. Dalam pipa kondensasi, uap dingin akan merubah menjadi fase cair kembali dan dihasilkan minyak yang lebih murni. Pada hasil pemanasan didapatkan residu yang juga merupakan produk dari pengolahan minyak bumi itu sendiri. Adapun beberapa jenis fraksi minyak bumi dan kegunaannya secara umum, antara lain sebagai berikut: fraksi ringan gas, petroleum ether, bensin, nafta, minyak tanah, solar, pelumas oli, lilin, dan aspal. Berikut terdapat latihan soal dalam bentuk link barcode yang dapat teman-teman scan untuk dapat melatih pemahaman teman-teman sejauh pembelajaran kita. Selamat berlatih and thank you so much for watching. Bye-bye.